Izin jelasin sedikit ya, ini definisi kan Nova, nanti lu sebutin aja kayak percobaan tuh apa. Terus kalau ruang sampel itu disimbolkan dengan S, kalau titik sampel disimbolkan dengan NS. Terus lu bacain sampai yang kejadian. Terus peluang kejadian Erlano, ntar lu baca aja kayak gini-gini. Terus ini PA itu artinya peluang kejadian, NA itu banyak kejadiannya A, dan NS itu banyaknya semua kemungkinan. Nah terus yang di kuning itu ntar gue kirimin itu dibacanya kayak gimana. Ini selanjutnya ini punya gue ya, ini gue jelasin aja sekalian. Jadi kan contoh soalnya itu yang pertama, dari peluang pada pelemparan satu buah dadu berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan genap. Nah ini kan yang seperti yang kita tahu bahwa kan dadu ini dia punya 6 sisi kan. Nih sisinya tuh kayak ada titik-titiknya dari 1, 2, terus titiknya ada 3, 4, 5, 6. Nah pembahasannya tuh kayak gini. Di sini kan sebentar. Di sini kan sebuah dadu punya 6 sisi. Nah, ini kita tulis dulu sampelnya. Jadi sampel itu kan tadi artinya sampel, ruang sampel itu semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu kejadian. Nah, sampelnya itu yang tadi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau NS ini dia banyaknya sih sampel tadi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ditulis 6. Terus yang ditanya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap ini disimbolkan dengan A. Karena kan yang ditanya kan. Nah, disimbolkan dengan A. Nah, mata dadu genap ini kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang di sini yang genap kan ada 2, terus 4 sama 6. Maka di sini ditulis 2, 4, 6. Nah, berarti di sini kan NA-nya itu ada 3, karena kan 2, 4, 6 itu ada 3. Nah, rumus dari peluang itu, peluang kejadian sama dengan NA per NS, berarti 3/6. Nah, 3/6 ini kita kecilin jadi 1/2. Selanjutnya ini soal, ini gue juga ya, soal gue nomor 2, cuman sebenarnya gue kurang ngerti juga, tapi ya bismillah aja lah. Nah, dalam soal nomor 2 ini kan 2 mata uang koin dilempar 4 kali berturut-turut. Peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat itu adalah, dalam satu koin itu kan dia terdapat 2 sisi kan, yang satu angka, yang satu gambar. Nah, berarti pembahasannya tuh kayak gini. Nomor 2. Di sini kita tentuin ruang sampelnya dulu atau si S-nya kan. Nah, tadi kan dari 2 koin kan, 2 koin dilempar 4 kali. Nah, di sini kita tentuin dulu ruang sampelnya. Jadi di sini yang kiri itu mata uang 1, yang atas mata uang kedua. Nah, di sini disimbolkan dengan angka gambar. Nah, di sini angka gambar dari mata uang kedua, di sini ada di yang bawahnya ini angka gambar dari mata uang pertama. Nah, di sini tuh cara nentuin ininya dimulai dari sebelah kiri dulu ke atas. Angka dikali angka jadi angka-angka, terus angka dikali gambar jadi angka gambar, gambar dikali angka gambar angka, gambar dikali gambar jadi gambar-gambar. Nah, selanjutnya di sini berarti pelemparan pertama. Jadi tuh ini tadi pelemparan pertama. Jadi kan pelemparan pertamanya ini udah diketahui nih hasilnya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka sama gambar-gambar. Nah, tadi kan dilempar secara 4 kali ya. Nah, berarti pelemparan kedua, ketiga, dan keempatnya itu juga ada 4 kemungkinan kayak tadi ini, sama kayak pelemparan pertama. Jadi sama gitu. Ini berarti kan 4, simbolnya tuh 4 dikali 4 kali 4 kali 4 karena ada 4 kali. Nah, 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu disimbolkan dengan 4 pangkat 4. Nah, di sini tuh merupakan NS-nya. NS itu kan banyaknya ruang sampel ya, berarti ada 4 pangkat 4. Selanjutnya yang ditanya tadi kan munculnya angka pertama kali pada pelemparan yang keempat. Nah, di sini pelemparan keempat tadi kan sama kayak pelemparan pertama, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, yang ditanya kan munculnya angka pertama kali. Nah, berarti kita dicari nih yang muncul angkanya duluan tuh yang mana. Ini kan angka-angka, berarti ini angkanya duluan. Nih taruh sini angka-angka,
Terus angka gambar kita taruh, berarti angka gambar. Nah kalau gambar angka ini kan yang pertama kali muncul gambar, berarti nggak termasuk. Begitupun juga yang ini. Nah yang tadi ini disimbolin dengan dia tuh NA banyaknya. Kalau NA apa ya tadi? Maaf. NA itu banyaknya kejadian A. Ini kan ada 1, 2, berarti NA-nya itu ada 2. Nah, maka peluang kejadian atau PA-nya itu sama dengan 2/4 pangkat 4-nya itu yang ini, yang tadi. Jadi NS, 2-nya itu dari, emang gak kelihatan ya. 2-nya ini dari ini. Selanjutnya masih soal peluang ya, ini bagian nilai ya. Nah ini gue coba jelasin, cuman kalau kurang jelas nanti gue kirimin juga link-link YouTube-nya ya. Ini cuman ya gue nyoba-nyoba lah, coba buat jelasin, semoga kalian lebih paham. Tapi kalau kurang paham ya lihat link YouTube yang gue kirim ya. Jadi nomor 3 ini masih soal peluang. Sebuah kantong dia berisi 5 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng putih. Dari kantong tersebut akan diambil 2 kelereng sekaligus. Tentukanlah peluang terambilnya. Yang A, jika keduanya itu berwarna merah. Jadi dari 2 kelereng yang diambil itu dua-duanya warna merah. Dan yang B, terambilnya tuh merah dan putih. Nah di sini kita kerjain dulu yang A, jika keduanya berwarna merah. Terambil berwarna merah dua-duanya. Nah di sini tadi kan yang udah ditentuin kelereng merahnya ada 5, kelereng putih ada 4. Nah dari kantong tersebut kan tadi katanya mau diambil 2 kelereng sekaligus. Nah di sini tuh pakai kombinasi. Nggak tahu sih, ini nggak usah diperhatiin, pokoknya di sini pakai kombinasi. Jadi dia nggak memperhatikan urutan. Nah yang A tadi peluang terambilnya jika keduanya itu warna merah. Berarti kombinasi 2 dari 5. Jadi kan merah ya. Jika keduanya merah, berarti di sini yang kecil ini kan 2-nya itu dari jika keduanya merah. Nah 5-nya itu dari yang si merah ini. Jadi 2 kombinasi dari 5. Caranya itu ya ini 5 kombinasi terus per 5 dikurang kombinasi dikali 2 kombinasi. Ini 5 kombinasi per 3 kombinasi dikali 2 kombinasi, hasilnya 10. Selanjutnya kita mau nyari si NS-nya, karena kan kalau peluang itu rumusnya dia NA per NS ya. Nah di sini baru ditentuin NA-nya, NS-nya belum. Nah jadi NS-nya itu 9 butir. 9 butir itu dari 5. Jadi total kelereng itu 5 ditambah 4 ada 9 butir. Nah 9 butir ini diambil 2, berarti kombinasi 2 dari 9 yaitu 36. Nah maka PA-nya itu 10/36. Jadi 10/36, nah kayak gitu. Nah yang B itu kan tadi jika terambilnya kelereng merah putih. Nah tadi kan yang mau diambil itu kembali ke soal, yang mau diambil 2 kelereng sekaligus. Nah berarti yang diambil tuh nanti jadinya 1 merah dan 1 putih. Nah di sini kita kerjain merahnya dulu, berarti kombinasi 1 dari 5. Kenapa 5? Karena kelereng merah ada 5. Nah hasilnya 5, terus yang putih kombinasi 1 dari 4 itu dari jumlah kelereng si putihnya. Nah hasilnya 4. Nah habis itu 5 dikali 4 sama dengan 20. Selanjutnya di sini kita nyari si NS-nya. NS-nya itu kayak tadi, jadi sama. Jadi NS-nya itu kan dari totalnya berapa butir, total semuanya 9 butir diambil 2. Jadi kombinasi 2 dari 9 hasil 36 sama kayak yang pertama. Nah jadi P-nya itu bagian atul ya. Nanti dibaca aja 4 petik ya. PA petik maksudnya, maaf. PA petik sebenarnya apa sih rumusnya tuh bisa disimbolkan dengan PA petik atau enggak dengan PA pangkat komplement pangkat C kecil. Cuman karena kan kalau di PPT susah ya nulis C kecil pangkat C kecil, jadi di sini kita tulisnya PA petik. Ntar kamu jelasin. Nah contoh soalnya itu peluang seseorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapa peluang komplemennya? Nah jadi peluang komplement ini adalah di misalnya di sini kan
peluang diterimanya di PTN. Nah, kalau peluang komplemennya itu berarti peluang dia nggak diterima di PTN. Nah, rumusnya itu ini. Nih ya. Nah, berarti kalau di soalnya dia diterima, kita jawabnya yang tidak diterima. Nah, peluang PA itu peluang kejadian. Nah, peluang kejadiannya itu 0,54 sama dengan di sini dipetikin aja deh tuh ya. Ini dipetikin aja dari kecil gini karena kan di rumusnya kita pakainya petik. Nah, PA petik sama dengan 1 dikurang PA. Nah, PA petik sama dengan 1 dikurang 0,54. 0,54 tuh yang dari soal. Nah, hasilnya itu 0,46. Nah, cara ngitung 1 dikurang 0,54 itu 1 tuh sama dengan 1,00 terus dikurang 0,54 terus udah tinggal kayak pengurangan biasa aja kan, itu 0 dikurang 4 nggak bisa berarti minjem, terus jadinya kan 10 kurang 4 6. Nah, yang tadinya dia ini minjem ini jadi 10 dikurangin tadi udah dipinjem si di sini. Selanjutnya ini bagian Naila ya. Oke, bagian Naila ini berdasarkan perkiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Jadi, kalau yang perkiraan cuaca ini kan tidak turun hujan. Berarti PA-nya itu yang ini. Si yang tidak turun hujan yaitu 7/15. Cuma yang ditanya tuh ternyata si frekuensi harapan turun hujannya. Nah, jadinya kayak gimana? Jadinya kayak gini. Jadi kan kejadian A itu yang tidak turun hujan yaitu 7/15. Cuman karena yang ditanya itu frekuensi harapan dari itu tidak turun hujan, kita cari si komplemennya. Nah, komplemen itu kan seperti pengertiannya ya, komplemen kejadian itu kan kebalikan dari suatu kejadian, pokoknya kebalikannya. Kalau yang A ini tidak turun hujan, maka si komplemen kejadiannya ini yang turun hujan. Nih, turun hujan kan, turun hujan. Nah, turun hujan. Di sini maka sih kita harus nyari PA petiknya. Nah, rumusnya itu 1 dikurang PA. 1 dikurang 7/15. Nah, di sini kan 1/1 itu 1 itu disimbolkan dia tuh kalau dijabarin dia jadi 1/1 dikurang 7/15. Nah, karena si 7/15 ini jadi tuh kalau dalam suatu pembagian apa sih ini namanya pecahan ya? Pembagian pengurangan pecahan. Jadi ini tuh penyebutnya harus sama di sini. Nah, berarti 7/15 ini nggak usah kita apa-apain. Yang harus kita apa-apain itu 1/1-nya. Nah, 1/1 ini biar bawahnya jadi 15 berarti harus kita kali 15 dong. Ini harus kita kali 15. Nah, kalau bawah dikali 15, atas juga harus dikali 15. Makanya 1 kali 15 15, terus yang bawah juga 1 kali 15 hasil 15. Atau enggak nih kan jadinya 15 min 7/15 ya. Kalau dijabarin jadi kayak gini. Nah, habis itu tinggal dikurangin deh, hasilnya jadi 8/15. Oke, sesuai soal yaitu frekuensi harapan turun hujan selama November 2020. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau rumus aslinya kan kayak gini. Rumus aslinya tuh kan kayak gini. Cuman karena yang ditanya si turun hujan, ini turun hujan. Berarti kita makainya sih yang ini. Hasil yang ini, PA petik. Nih, PA petik. Makanya ini diganti jadi FH dalam kurung A petik. Ini A petik ya. Oke, ini A petik. Aduh. Ini A petik. Nah, dikali N. N ini jadi November itu ada 30 hari. Tinggal dikali 8/15 kali 30. Sama dengan 16 hari. Oke sih gitu. Kalau kurang ngerti nanti aku kirimin aja YouTube. Untuk latihan soalnya udah aku rubah kayak apanya gitu. Cuman dia tipenya tetap sama. Ini udah ada jawabannya ya. Nanti tinggal dilihat-lihat aja.